dendam untuk ayah. Jika kalian berhasil merebut bola dari sebelum kita sampai di tempat tujuan, kesalahan gadis itu tidak akan dipermasalahkan lagi. Ini adalah permainan. Kalian bebas menyerang dengan cara apapun. Aku tidak akan membalas. Ayo, mulai. Menyeranglah. Silakan. Baiklah, aku yang akan memulai dulu. Menghilang. Tak salah lagi. Memang benar dialah yang membunuh ayah. Nona, jangan berpikir yang tidak-tidak. Ini adalah pertarungan kami. Tidak perlu ikut campur. Kakek, permainan ini menarik juga. Aku jadi mulai ingin serius. Baiklah, Kek. Kita mulai ya. Ya. Berhasil. Ku ambil. Aduh. Ini pelanggaran. Kau sudah bilang tidak akan menyerang, kan? Aku hanya melempar bola. Kebetulan saja mengenai wajahmu yang ada di situ, Killua. Gon, gantian. Berhati-hatilah. Kakek ini orangnya sangat hebat. Iya, aku mengerti. Akan ku coba. Mulai. Oh, gerakannya cukup gesit. Tapi terlalu cepat 10 tahun untuk melawanku. Oh, di atas. Aduh. Aku mengerti kemampuanmu melompat memang luar biasa, tapi kira-kira dulu sebelum melompat, Gon. Padahal sebenarnya kakek itu lengah tadi. Benar, pura-pura berwajah bodoh. Padahal sebenarnya sudah menyiapkan taktik. Gagal ya, aku gagal. Sepertinya kalian berdua adalah lawan yang cukup tangguh. Kalau begitu aku akan sedikit menaikkan levelku. Apa maumu? Kalau kau bermaksud untuk menghapuskan dosamu, lebih baik hentikan saja permainan ini. Bukan begitu. Aku kan hanya ingin mencoba kekuatanku saja. Karena yang ingin kutanggap bukanlah bola ataupun kakek itu, tapi ayahku sendiri. Sudah kehabisan tenaga. Lemah sekali kamu, padahal masih muda. Gon! Gantian, kamu istirahat saja ya. Gagal, mendekat saja susah. Ini masih baru dimulai. Ayo kakek, kita bertarung lagi. Hai! Ayo mulai. Kalau begini tidak akan selesai-selesai. Daripada merepotkan, kalian berdua menyerang saja sekaligus. Gon, ayo! Jangan tertipu oleh gerakan bola. Kalau kau terlalu memusatkan tenaga, gerakanmu jadi mudah terbaca. Begitu ya, aku bermaksud untuk mengejar bola, tapi bolanya malah mengecoh aku. Aku harus bisa mengatakan selamat di bola. Tiba-tiba gerakannya jadi membagus. Bagus, Gon! Kita kepung dia! Iya. Aku tidak akan tertipu. Dia telah membunuh ayahku. Dia adalah orang yang kejam yang akan membunuh siapapun demi uang. Ekspresi kalian sangat bagus. Benar-benar seperti seorang hunter yang sedang mengejar mangsanya.
Luar biasa. Bahkan Killua yang hebat pun sampai bermandikan keringat. Tapi Ketua Netero sedikit pun tidak kehabisan napas. Biarpun kami melakukannya berdua, tapi bola itu belum bisa ditangkap juga. Kalau dengan cara jujur, dia tidak akan bisa ditandingi. Kalian mau istirahat dulu? Masih belum. Oh, Iya. oh, coba serangan begini. Oh, curang, memanjakan tendangan. Oh, siapa bilang? Bahaya. Oh, bolanya. Kemana? Oh, Dapat! Hai. Nyaris saja, tapi kalian sudah berusaha keras. Wah, yang tadi itu hebat sekali ya, Kilo. Hah? Aku menyerah. Kenapa? Cuma segitu? Bagaimana? Rekanmu sudah pergi. Kau mau menyerah juga? Tidak, aku mau mencoba lagi. Yang tadi itu sudah hampir dapat. Waktunya juga masih banyak. Lagi pula tidak enak pada Anita kalau aku menyerah di tengah-tengah. Mustahil! Hah? Kau tahu kan? Ketua Netero hampir tidak menggunakan tangan kanan dan kaki kirinya. Kalau terus begini, biarpun kau mengerjanya sepanjang tahun, mustahil bisa merebut bola darinya. Kau baru menyadarinya ya. Padahal aku bermaksud untuk menyembunyikannya. Kau sudah mengerti kan? Menyerah sajalah, tidak usah mempedulikan aku lagi. Tidak! Sudah kubilang mustahil kan? Kau pasti tidak akan bisa merebut bola itu. Mungkin begitu. Tapi masih terlalu cepat untuk menyerah. Paling tidak di waktu yang tersisa ini akan kutunjukkan kalau aku bisa membuat dia menggunakan tangan kanannya. Lakukan sesukamu. Aku akan kembali ke ruanganku saja. Boleh kan? Aduh. Dua orang utamanya sudah pergi. Jadi semakin tidak mengasihkan. Hei, Ketua Netero. Kenapa? Tadi Killua bisa menghilang. Bagaimana cara melakukannya ya? Itu adalah keahlian khusus yang hanya bisa dimiliki oleh orang sepertinya. Kau tidak perlu tahu. Atau lebih tepatnya, kau tidak boleh tahu. Itu jurus yang sangat hebat kan? Ya, jurus itu tidak akan bisa dikuasai kalau tidak dengan latihan yang berat. Wah, Killua memang hebat ya. Mudah kan? Pura-pura mau menyerah. Padahal sebenarnya kau tidak pernah lengah ya. Iya. Aku akan melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Aku akan berusaha untuk merebut bola itu biarpun harus membunuh. Itu wajar saja. Aku dididik dengan cara seperti itu. Aku adalah anak laki-laki keluarga Joldik. Sejak terlahir aku ini sudah menjadi mesin pembunuh. Tapi seperti yang sudah kukatakan padanya, aku tidak menginginkan itu. Benarkah? Sedikit pun dia tidak terkejut saat kukatakan aku adalah pembunuh. Jangankan begitu, dia bahkan ingin mengenal diriku lebih jauh. Hei, jangan bercanda. Memangnya ada orang yang mau berteman denganku yang tubuhnya penuh dengan bau kematian? Berisik sekali. Dari tadi bicara sendirian. Kau sangat mengganggu ke bocah. Bagaimana kau akan bertanggung jawab kalau aku sampai gagal di babak ujian ketiga? Hah? Tidak usah khawatir. Kau tidak akan bisa mengikuti ujian babak ketiga. Tunggu dulu. Sepatuku. Maaf. Ku ambil kembali pisauku. Sekali lagi aku minta maaf ya. Kamu? Bukannya kau sedang tidur?
Seharusnya justru aku yang tanya kamu. Kau masih memikirkan tentang penumpang gelap itu ya? Jangan sembarangan bicara. Aku kesini hanya karena ingin menyampaikan pendapatku pada panitia. Siapa tahu mereka bisa mempertimbangkan kembali keputusannya. Aku juga. Permisi, ada orang tidak? Permisi! Besar juga keberanian kalian. Berani mengintip ke dalam kamar panitia ujian pagi-pagi begini. Kamu salah paham. Apanya yang salah paham? Sudah jelas kau berusaha mengintip, ya kan? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Mana mungkin aku melakukan hal menjijikan seperti mengintip. Sepertinya kau ingin menyelamatkan dirimu sendiri ya. Tidak usah banyak alasan. Akhirnya kau perlihatkan sifatmu yang sebenarnya. Ternyata dugaanku benar. Kau adalah iblis yang membunuh ayahku. Benar, aku adalah pembunuh gelap yang hebat. Itulah pekerjaanku yang sebenarnya. Aku adalah tipe orang yang tidak akan pingsan karena rasa sakit dan senang menikmati pendirian korban saat kematiannya akan tiba. Akan kubunuh kau untuk membalaskan dendam ayahku. Bersiaplah! Kubunuh kau! Akan kutunjukkan kengerian dan kekuasaan pada orang yang mengharapkan kematian. Sial, wajahku yang tampan begini jadi babak belur. Bukannya dari dulu sudah begitu? Apa katamu? Kenapa hanya kau saja yang bisa lolos darinya? Hah? Mungkin karena penampilan. Apa katamu? Itu Gon. Gon, Gon, Benar-benar anak yang tangguh. Oh, dari atas lagi. Kau sangat serius ya, bocah. Ya! Hai! Dasar pengecut! Kenapa tidak kau perlihatkan wajahmu? Kegelisahan karena tidak tahu akan diserang dari mana. Ini adalah keadaan yang bisa membuat mental lawan paling cepat jatuh. Aku bisa membunuhnya, bahkan lebih mudah daripada membunuh kamu yang kelinci. Hai! Mati kau, kematian yang sepenuhnya. Gon? Gon! Aku tidak akan terjebak dengan cara yang sama. Sekarang! Oh, berpura-pura menuju ke bola. Oh, ke perut rupanya. Dia masih belum berhenti juga. Kenapa? Kenapa kau tidak mau membunuhku? Lihat itu. Dia masih bertarung demi dirimu. Ah, malu tidak?
kenapa dengan itu? Hah? Kalau aku sampai membunuhmu, dia pasti marah. Celaka. Kalau sekali lagi dia menyuruh perutku yang sekeras besi, kepala bocah itu bisa pecah. Kalau aku mengurangi kekuatan perutku, aku sendiri bisa kesakitan. Menghindar saja. Oh, gawat, bahaya. Oh. Celaka. Dapat! Siapa bilang? Nyaris terambil. Barusan kau menggunakan tangan kanan dan kaki kirimu, kan? Hah? Masa? Berhasil! Tujuanmu sudah berubah ya? Kan? Kilua, kau melihatnya kan? Aku berhasil membuat Ketua Netero menggunakan kedua tangan dan kakinya. Asik! Kok ini? Apa yang telah dilakukan oleh Gontani? Entahlah, hanya ini yang bisa kukatakan. Tuan merasa sangat puas. Kau benar. Dia hebat. Pilot, bagaimana keadaan penerbangannya? Semua baik-baik saja? Maaf, maukah kau menerbangkan balonnya sedikit lebih lama? Awan yang indah. Kau sedang memandangi awan, kan? Iya. Bisa hidup lebih lama itu menyenangkan. Hah? Maaf telah mengulang. Sesaat lagi kita menghadap ke tempat tujuan. Ketua Netero bilang dia tidak akan beriku hukuman karena telah menyusup secara diam-diam. Terima kasih ya, ini berkat kamu. Tidak apa-apa. Syukurlah. Itu? Kau menjatuhkannya? Ini hadiah dari ayahku. Itu adalah kristal space, kan? Crystal Spice. Kristal spice yang telah dimurnikan mengandung zat adiktif. Kalau sudah pernah merasakannya sekali, akan menjadi ketagihan. Bahkan aku pernah mendengar ada banyak orang yang merelakan semua hartanya habis hanya demi membeli spice. Tidak mungkin. Itu pasti bohong. Itu benar, Anita. Kau tidak mengetahuinya ya? Sebenarnya ayahku adalah orang yang sangat baik. Yang ku tahu ayah dikelilingi oleh orang-orang yang selalu tersenyum. Kalau kau tahu, kebahagiaanmu sebenarnya didirikan di atas penderitaan orang-orang yang seperti itu. Biarlah. Biarpun begitu bagiku dia adalah ayah yang sangat bersayang. Sudahlah Anita, tidak usah bersedih. Tahun depan ikutlah lagi ujian hunter. Lalu kau akan bisa menjadi blacklist hunter yang sesungguhnya. Aku yakin. Kilua, Apa? kau tidak memberitahu Anita ya? Kalau sebenarnya bukan kau yang membunuh ayahnya. Mungkin yang melakukannya adalah keluargaku. Itu tidak mengubah kebenaran bahwa anggota keluargaku lah yang membunuhnya. Tapi kalau begitu, Itu adalah pekerjaan. Aku sudah terbiasa kalau ada yang dendam. Selamat datang semuanya. Ini adalah menara trik, tempat diadakannya ujian babak ketiga. Mengenai tata cara ujian, peraturannya sangat mudah.
bisa turun sampai ke bawah dalam keadaan hidup, batas waktunya adalah 72 jam.